Oke, saya screenshot dulu. Silakan aktifkan video Anda. Kelas A. Pertemuan ke-6. Oke. Oke, silakan. Sebentar. Oke, silakan Anda mulai presentasinya. Siapa namanya tadi? Nur Fatimah. Bisa aktifkan speakernya, kemudian yang lain bisa nonaktifkan speakernya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan judul puasa. Puasa adalah rukun Islam yang ketiga, karena itu setiap orang yang beriman, setiap orang Islam yang mukallaf wajib melaksanakannya. Melaksanakan ibadah puasa ini untuk mematuhi perintah Allah dan juga untuk menjadi tangga ke tingkat takwa. Karena takwalah dasar keheningan jiwa dan keluruhan budi dan akhlak. Untuk ini semua perlu diketahui segala sesuatu yang berkenan dengan puasa dari dasar hukum, syarat-syarat rukun puasa dan lain sebagainya. Maka adapun rumusan masalahnya adalah apa dasar hukum pelaksanaan puasa, apa saja syarat dan rukunnya, apa saja hal yang sunnah dalam berpuasa, apa saja yang membatalkannya. Pengertian puasa. Puasa adalah terjemahan dari asyam. Menurut istilah bahasa berarti menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Dasar hukum pelaksanaannya. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada tiap mukmin sebagai dalil atau dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadan itu ibadat yang diwajibkan Allah kepada tiap mukmin. Berdasarkan ketetapan Al-Quran, ketetapan hadis tersebut, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat yang terdahulu. Ayat ini menerangkan bahwa yang berada di tempat dalam keadaan sehat di waktu bulan Ramadan wajib dia berpuasa. Seluruh umat Islam sepakat menetapkan bahwasanya puasa salah satu rukun Islam yang 5. Karena itu puasa di bulan Ramadan adalah wajib dikerjakan. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman atau muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan suci dari haid dan nifas, berakal balik atau dewasa, tidak dalam musafir atau perjalanan dan sanggup berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman atau muslim. Orang-orang tidak beriman dan ada pula yang mengerjakan puasa sekarang dalam rangka terapi pengobatan.
Meskipun mereka tidak beriman, namun mereka mendapat manfaat juga dari puasa, yaitu manfaat jasmania. Kecuali itu, dalam ilmu kesehatan ada orang yang berpuasa untuk kesehatan. Walaupun orang ini berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, namun mereka puasanya tanpa niat ibadah kepada Allah, yaitu dengan niat berpuasa esok hari karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Maka puasa adalah puasa sekuler. Orang ini mendapat manfaat jasmaniah tetapi tidak mendapat manfaat rohaniah. Lanjut, memulai puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan lamanya sebulan, yaitu 29 atau 30 hari yang dimulai setiap harinya sejak terbit pagi hingga terbenam matahari. Puasa Ramadan dimulai dengan salah satu sebab. 1. Melihat bulan Ramadan setelah terbenam matahari pada tanggal 29 akhir Sya'ban. 2. Penetapan hakim syar'i akan awal bulan Ramadan berdasarkan keterangan saksi sekurang-kurangnya seorang laki-laki bahwa ia melihat bulan. 3. Penetapan awal bulan dengan perhitungan ahli hisab. Perhitungan A. Apabila bulan tidak terlihat, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. B. Keterangan orang yang dapat dipercaya kebenaran oleh penerima berita. Syarat puasa. 1. Syarat wajib puasa Islam. 2. Balik dan berakal. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Kuasa atau kekuatan. 2. Syarat-syarat syah puasa Islam. Kedua, tamyiz. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Wanita sedang haid dan nifas tidak sah jika mereka berpuasa. 4. Tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk puasa. 5. Rukun puasa. 1. Niat. 2. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah 1. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas. 4. Jima pada siang hari. 5. Gila walaupun sebentar. 6. Mabuk atau pingsan sepanjang hari. 7. Murtad. Hal-hal sunat dalam berpuasa. 1. Menyegarakan berpuasa apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. 2. Berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis atau dengan air. 3. Berdoa sewaktu berbuka puasa. 4. Makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika puasa. 5. Mentaakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. 6. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. 7. Hendaklah memperbanyak sedekah selama dan dalam bulan puasa. 8. Memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Puasa sunat dan macam-macamnya. 1. Berpuasa sehari dan berbuka sehari. 2. Puasa 6 bulan di bulan Syawal. 3. Puasa hari Arafah pada tanggal 9 bulan Haji. 4. Puasa hari Asyura atau hari yang ke-10 dari bulan Muharram. 5. Puasa hari Senin dan Kamis. 6. Puasa 3 hari pada tiap bulan. 7. Puasa Sya'ban. Simpulannya dibaca juga, Pak? Kalau menurut kamu penting dibaca, kalau merasa enggak penting ya nggak usah dibaca. Bisa temannya bisa melihatnya nanti di makalah. Langsung sesi tanya jawab aja kali ya, Pak. Boleh. Silakan.
Itu tadi hasil presentasi dari kelompok saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mah ingin bertanya. Silakan aktifkan Ya, video saya Anda. kelompok berapa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Deka Pesandi, perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya. Ya, Apa hukum tidur sepanjang hari saat puasa? Oke, selanjutnya. terus yang kedua, Saya mah. ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosida Ramadona dari kelompok 6 ingin bertanya. Mana yang harus Ya, didulukan antara puasa Syawal dengan puasa bayar hutang Ramadan? Dan apabila kita mengerjakan puasa tetapi meninggalkan salah satu sholat, itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. ya. Nah, selanjutnya Pak. dari kelompok. Kelompok 12. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Waalaikumsalam. 12 ingin bertanya, apakah infus dapat membatalkan saat berpuasa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab aja ya, Pak. Ya, langsung jawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sally Deka Pusanti dari kelompok 7. Apa hukum tidur siang sepanjang hari puasa? Hukum tidur sepanjang hari saat puasa adalah haram. Karena saat puasa, terutama pada bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dan bertaubat secepatnya. Bukan untuk tidur-tiduran aja. Gimana, Sel? Ada yang kurang, Sel? Atau nambah? Dimut suaranya jadi nggak kedengeran, Sel. Sudah cukup jelas. Oke. Terima kasih ya, Ma. Sama-sama, Sally. Yang kedua itu pertanyaan dari Rosida Ramadona dari kelompok 6. Manakah yang lebih utama antara puasa Syawal dengan puasa bayar hutang Ramadan? Jadi yang lebih penting itu adalah mengganti puasa hutang Ramadan. Orang-orang yang memiliki utang puasa Ramadan dianjurkan untuk segera mengganti puasanya. Setelah terganti, maka orang itu melanjutkan dengan puasa sunnah atau Syawal. Adapun mereka yang membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur atau halangan, wajib mengqada segera utang puasanya dan diharamkan untuk mengamalkan puasa sunnah Syawal. Sedangkan mereka yang tidak berpuasa Ramadan karena uzur tertentu, maka makruh mengamalkan puasa sunnah Syawal. Dan itu tadi kita puasa tapi tidak sholat, hukumnya adalah kafir. Orang kafir, dan terima kasih. Bagaimana, Rosida? Jadi kalau kita puasa tapi nggak sholat itu hukumnya kafir. Iya. Oh ya udah ya. Yang ketiga itu dari
Elvin Saputra kelompok 12. Apakah infus dapat membatalkan puasa? Sebagian ulama itu memandang infus membatalkan puasa karena membawa makanan yang diperlukan tubuh, sebagaimana makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut membuat puasa batal. Infus juga dipandang membatalkan puasa karena berisi intisari makanan dan mengirimkan ke darah secara langsung. Tapi sebagian ulama lagi memandang infus tidak membatalkan puasa karena tidak melalui tenggorokan atau jauf, yang juga disebut sebagai perut besar. Infus juga tidak menghilangkan rasa lapar dan dahaga dalam artian orang yang diinfus tidak merasakan kenyang dan puas. Terkadang infus membuat seseorang merasakan kesegaran dan bergairah. Namun ini semata tidak cukup membatalkan puasa karena mandi juga membuat orang merasa segar. Tapi ini sesungguhnya sepele karena infus tidak dibutuhkan kecuali untuk orang yang sakit pada stadium tertentu atau usia melakukan operasi yang membutuhkan makanan buatan. Dalam kondisi yang demikian, orang tersebut masuk dalam kategori maridun atau sakit dan diperbolehkan berbuka atau tidak puasa. Sekian, Alvin. Gimana? Ya, cukup baik. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin menanggapi ini dari diskusi temennya apa gitu, apa yang kurang atau apa yang aneh jawabannya ada? Izin, saya mau menambahkan. Ya, silakan. Dari pertanyaan yang pertama tadi tentang tidur di sepanjang puasa, kayaknya bukan ke haram sih, tapi kayaknya makruh karena kalau haram kan pasti batal tuh langsung. Sedangkan tidur itu tidak membatalkan puasa. Jadi sepertinya menurut saya itu hukumnya makruh. Sekian. Gimana pemakalah tadi disanggah tuh ya dengan si Dewi? Enggak, kayaknya kalau sampai haram, makruh mungkin iya gitu. Gimana tanggapannya? Mana ini pemakalah? Enggak ada ya? Iya, Pak. Oh ada, kirain enggak ada. Ditanya di aja sih. Muter-muter, Pak, jaringannya. Apa, Pak? Ayo gimana tanggapan kamu? Tadi Dewi Tadi tuh katanya yang enggak. saya baca tuh dia tuh haram, Pak. Baca di mana? Bisa di Google, Pak. Hah? Baca di mana? Baca di itu, Pak, website saya buka Google. Di mana? Di mana? Di salah satu website di Google, Pak. Oh ya pantas kalau yang dibaca dari website kan udah jelas tuh rukun dari tidur batalin puasa enggak? Enggak,
kalau secukupnya, Pak. Kenapa? Tidur batalin puasa enggak? Tidak kalau secukupnya, Pak. Oh, kalau berlebihan jadi batal juga. Makruh. Nah itu makruh. Tadi kok sampai haram? Iya, saya bacanya gitu, Pak. Ya seharusnya kamu punya argumen berdasarkan pendapat saya baca, makanya baca juga harus diteliti, ini bener nggak sih kok kayak gini gitu. Jangan sampai menyesatkan teman-temannya. Oke ya, jadi Iya, Pak. itulah makanya saya nggak cocok kalau Anda itu ambilnya dari internet itu karena begitu. Nggak tahu siapa yang menulis, nggak tahu siapa yang ini gitu kan, kemudian kalian ambil vonis begitu gitu, itu yang repot. Maka sebenarnya dipahami yang pokok-pokoknya dulu, rukunnya apa, puasa, rukunnya niat, dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum. Nah itu jelas kalau makan, minum haram saat puasa. Maka kalau haram tetap dilakukan maka batal. Kan tidur nggak menyebabkan haram. Jadi ya nggak masalah tidur dari pagi sampai sore, nggak masalah kok. Secara fikih itu boleh. Apalagi kalau orang itu berprasangka begini, daripada saya jalan-jalan ke mall ngelihat maksiat, mendingan saya tidur dari pagi sampai sore, walaupun menurut saya itu juga kurang benar juga kalau begitu. Tapi tidur itu nggak membatalkan puasa. Nggak membatalkan puasa ya berarti ya nggak haram gitu. Sederhananya begitu. Ada yang mau bertanya silakan. Jis mau tanya, Jis, kamu baru masuk Jis di gelombang kedua ini, Jis. Sudah baca makalahnya, Jis? Halo? Jis? Kamu masih di situ, Jis? Ibu. Iyalah. Jis? Coba saya. Mega Sabrina ada nggak? Mega Sabrina? Dia nggak menjawab panggilan saya, ini berarti dia ini HP-nya ditinggal. Pertama Aziz, Muhammad Aziz. Saya panggilin yang Sah dan Alawi. Hoi. Sah dan Alawi ada? Orangnya ada di aktif, tapi videonya nggak aktif. Dipanggil nggak menjawab. Siapa lagi nih? Umi Nur Rohmah ada? Umi Nur Rohmah. Nah ini sama Umi Nur Rohmah. Siapa lagi? Umi Nur Rohmah. Ilham Maulana. Nah ini sama. Jadi HP-nya cuma dipasang aja di ini, di apa namanya? Orangnya ditinggal pergi. Tiara Tamara. Tiara Tamara. Nah ini sama Tiara Tamara.
Iya, Tamara. Coba lihat dari atas. Dwi Sukma Sartika. Dwi Sukma Sartika ada? Suaranya kurang jelas, Pak. Apa? Suaranya putus-putus, Pak. Dwi Pak, kuota saya habis. Halo, Assalamualaikum. dari mana, Jis? Waalaikumsalam. Kuota saya habis, Pak. Oke, ya, nggak apa-apa. Siapa lagi? Beli logis, beli. Ya, ini izin mau beli kuota, Pak. Sahdan Boleh apa Ali. ya? Sahdan Ali ada? Zoom-nya kembali dipinkan bisa. Sahdan Ali ada? Kelakuan siapa gitu? Kebaru bangun tidur nih. Ada Sahdan Ali? Lu? Tes. Kalian bisa mendengar suara saya? Oke, saya terangkan aja. Oke, saya terangkan aja. Saya terangkan langsung aja. Sepertinya Bapak di mana, Pak? Nur Fatimah nggak bisa masuk. Oke, saya terangkan aja. Nggak kedengeran, Pak. Ada suaranya, Pak. Tentang puasa. Suaranya nggak jelas, Pak. Putus-putus. Suaranya tidak ada, Pak. Nggak ada malah. Sinyalnya, Pak, jelek. Bentar. Bapak di mana? Dengan siapa? Tes, tes, tes. Tes, bisa didengar? Dengar, Nggak, Pak. Oke. Saya terangkan tentang puasa. Puasa ini
sesungguhnya ibadah yang spesial. Kenapa dikatakan sebagai ibadah yang spesial? Karena puasa ini ibadah yang tidak diketahui. Suaranya putus-putus, Pak. Lomo suaranya, Pak. Suaranya nggak Ibadah jelas, ini Pak. jelas. Delay Pak suaranya Pak. Tes. Ibadah puasa itu ya ibadah Nggak ada, Pak, suaranya, Pak. Kenapa? Suaranya Pak. Ibadah puasa itu jelas nggak suara saya? Tes, 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 tes. Jelas suara saya? Putus-putus, Pak, kadang-kadang. Suaranya putus-putus Pak. Kadang denger, kadang enggak. Pelanggan yang terhormat, bisa kuota Anda. Tes, tes, tes. Oke, saya jelaskan ya tentang puasa. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena untuk nilai pahalanya itu tersembunyi. Tersembunyi maksudnya ialah tidak secara jelas ataupun tidak secara terang-terangan Allah memberikan ataupun menginformasikan kepada kita berapa pahala dari puasa. Entah itu puasa. Tes, jelas suara saya? Ya jelas Pak. Jelas, Pak, mantap. Jadi itu ibadah puasa itu ibadah yang spesial yang Allah sendiri tidak memberikan informasi kepada kita berapa pahalanya. Kalau sholat jelas dilakukan berjamaah 27, kemudian sendiri 1. Ibadah merawat jenazah jelas ibadahnya seperti Hilang lagi, Pak, suaranya, Pak. ya kan? Sementara ibadah puasa ini ibadah yang Allah sendiri itu masih merahasiakan, maka bisa dikatakan ibadah puasa ini adalah ibadah yang spesial. Kemudian takaran besarnya ibadah ini itu hanya ditentukan dari kehendak Allah. Jadi terserah Allah berapa akan memberinya, apakah itu banyak ataupun sedikit, itu tergantung dari proses puasa yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya ialah puasa sendiri. Seharusnya di makalah itu cukup dijelaskan pengertian, pembagian puasa, rukun-rukun puasa. Itu yang paling penting
itu puasa dibagi menjadi dua, puasa wajib dan sunnah. Puasa Ramadan itu termasuk puasa yang wajib, kemudian puasa yang sunnah, puasa Senin Kamis, puasa tanggal Arafah dan sebagainya. Itu puasa-puasa jenis-jenis puasa. Kemudian rukun puasa itu hampir semuanya itu sama. Yang pertama niat, yang kedua tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Itu jelas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah materinya ialah dari puasa ini banyak sebenarnya yang permasalahan-permasalahan yang timbul ataupun permasalahan-permasalahan yang kekinian yang muncul dari perkembangan zaman seperti ini. Misalkan masalah yang sederhana ialah tentang waktu puasa. Iya enggak? Waktu puasa itu menjadi perdebatan para ulama. Karena waktu puasa itu dari zaman Nabi itu ditentukan sebagai mulai terbitnya fajar ataupun terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Mungkin untuk di daerah kita dan daerah Arab itu tidak masalah, karena kurang lebih waktunya pun paling sekitar 14 jaman lah, sekitar 14 jam. Mungkin sekitar 14 jam kurang lebih. Ya. Tapi yang menjadi masalah ialah di daerah-daerah Eropa seperti Rusia, daerah utara-utara itu, karena mereka di musim panas, ketika puasa berada di musim panas, itu mengalami perbedaan waktu yang luar biasa. Perbedaan waktunya apa? Mereka berpuasa bisa sampai 20 jam sampai 21 jam. Mereka hanya terjadi malam itu hanya sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, itu kemudian menjadi sebuah permasalahan ataupun tinjauan fikih modern saat ini. Kemudian bagaimana? Otomatis akan kesulitan orang-orang yang berpuasa dengan waktu yang lama seperti itu. Maka ada ulama yang berpendapat bahwasanya cukup mengikuti waktu negara terdekat dengannya yang memungkinkan dia untuk kuat berpuasa. Misalkan Rusia itu dekat dengan Jerman, maka dia bisa mengikuti puasa jam waktu Jerman. Misalkan hanya 16 jam, berarti ya dia hanya puasa 16 jam. Walaupun dia sudah siang, dia masih tetap bisa berbuka dan menyantap makanannya. Jadi Jadi itu salah satu faktor utama, salah satu masalah yang menjadi kajian dari puasa itu sendiri dari segi waktu puasa. Ada lagi masalah yang lain ialah semisal tentang penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Itu adalah masalah-masalah yang memang klasik pada zaman Rasulullah itu dapat terselesaikan, tapi di zaman sekarang ini mulai diperdebatkan kembali. Apa yang menjadi perdebatan? Yang menjadi perdebatan ialah bahwasanya menentukan 1 Syawal ataupun 1 Ramadan itu ada yang menggunakan sistem hisab, artinya dihitung melalui jarak matahari terbit misalkan pada tanggal sebelumnya.
atau bulan sebelumnya. Ada yang menghitung ada yang menilai dengan cara melihat langsung. Ketika memang bulan itu sudah terlihat, maka itu sudah bisa dijadikan pedoman itu 1 Syawal ataupun 1 Ramadan. Sementara ketika tidak bisa terlihat, maka itu menjadi digenapkanlah bulan itu menjadi 30 hari dalam 1 bulan. Jadi itu adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di fikih-fikih yang ada fikih-fikih yang ada pada saat ini berkaitan dengan ibadah puasa. Maka kalian juga harus menyikapinya dengan bijak. Kalian harus memahami betul sebelum mengeluarkan pendapat, harus memahami betul mana yang termasuk pokok-pokok dari agama, mana yang termasuk dari cabang-cabang agama. Ya, jadi nanti itu harus dilaksanakan, harus dikerjakan, harus perlu tinjauan khusus dalam ibadah, terutama dalam ibadah puasa, karena puasa sendiri tadi pahalanya tergantung dari proses ibadah puasa itu sendiri. Allah yang akan menilai. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ada? Pak. Berkaitan dengan ibadah puasa? Ya, saya, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Apakah hukumnya seseorang jika berpuasa sedang puasa melaksanakan wudhu berkumur, Pak, sama mandi sebelum sholat Jumat, itu hukumnya apa, Pak? Mandi sebelum sholat Jumat? Ya, sama berwudhu itu berkumur, Pak. Oh iya. Jadi hampir semua ulama itu sepakat, ya. Saya definisikan begini dulu. Jadi perkara-perkara tertentu yang kemungkinan bisa menghalangi ibadah tertentu yang wajib, maka itu dianggap sebagai makruh. Jadi memungkinkan ibadah tertentu terganggu ataupun mungkin bahkan menjadi batal, itu hukumnya makruh. Nah, sementara perbuatan yang memang jelas itu maksudnya enggak kemungkinan lagi, maksudnya jelas itu kalau dilakukan maka membatalkan, membatalkan atau merusak ibadah itu, maka itu dihukumi dengan haram. Dalam konteks berkumur itu menurut para ulama itu sampai pada ataupun letaknya itu sampai pada tarafan tidak sampai membatalkan kalau berkumur, ya. Tapi kalau bergumam itu semisal kalian isi berkumur tapi dia dengan suara nah itu bergumam begitu, nah itu yang tidak boleh karena khawatir tertelan. Tapi kalau berkumur itu masih masuk dalam tataran makruh. Begitu juga mandi sholat Jumat, mandi sebelum sholat Jumat, tatarannya itu masih tataran makruh. Maka Anda bisa
berijtihad boleh berdasarkan akal Anda, berdasarkan kemampuan Anda, tapi itu tidak dipublikasikan, dalam artian itu untuk diri Anda sendiri. Gitu, oh ini menurut saya jangan deh, nanti khawatir kalau saya sendiri misalkan kalau berkumur tiba-tiba tertelan misalkan. Nah, tapi untuk fatwa umum, fatwa pada umumnya itu diperbolehkan berkumur, tapi ya memang berkumur dengan tujuan misalkan setelah gosok gigi. Tapi saya sendiri terus terang ketika berpuasa saya mengurangi itu. Saya hanya gosok gigi itu sebelum sebelum azan subuh, sekitar waktu imsak itu saya langsung gosok gigi, dan nanti setelah berbuka, setelah minum itu saya gosok gigi. Dan ini itu ketika saya berpuasa wajib itu yang saya lakukan. Tapi ketika puasa sunnah itu jarang saya melakukan berkumur dan segala macamnya, itu jarang, karena biasanya saya ya yang penting maghrib. Kalau puasa wajib saya kadang masih berkumur karena itu rentang waktunya kan 30 hari. Tapi kalau puasa sunnah saya jarang. Saya menggunakan tadi sebelum subuh sikat gigi dan setelah berbuka. Setelah berbuka azan subuh saya minum, kemudian sikat gigi baru makan. Itu kalau saya. Mungkin kalau kalian khawatir baunya sangat bau Pak, saya Pak, gitu kan, karena misalkan mau ketemu orang banyak misalkan, ya udah nggak apa-apa, silakan Anda sikat gigi berkumur boleh. Tapi kalau memang tidak kemana-mana, ya cuma Anda saja sendiri yang merasa baunya, ya saya rasa nggak perlu melakukan perbuatan makruh itu, gitu. Saya kira itu ya penjelasan dari Baik, saya. Pak, terima kasih ya Pak. Oke, kalau ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Silakan, Dewi Sauma itu artinya puasa loh. Puasa. Jadi gini Pak, untuk kodok puasa itu boleh nggak dibarengin sama puasa sunnah? Misalnya mau kodok puasa Senin nih sekalian sunahan gitu. Terus itu niatnya kayak mana Pak? Jadi ada beberapa ulama yang berpendapat ketika kodok puasa wajib dengan puasa sunnah, maka yang didahulukan adalah puasa wajib, maaf. Mengkodok puasa itu kan wajib, maka itu wajib. Maka Anda niatkan saja untuk puasa kodok di hari Senin, begitu. Perkara nanti Anda mendapatkan tambahan pahala karena melakukannya juga di hari Senin sehingga dianggap sebagai puasa Senin, maka itu perkara yang lain. Tapi hampir semua ulama sepakat bahwasanya boleh begitu, meniatkan satu puasa di satu hari dengan niat dua puasa sekalian. Tapi ulama yang paling banyak itu mengatakan harus paling kuat niatnya ialah niat puasa mengkodok, puasa Ramadan, ataupun puasa karena nazar, itu kan wajib. Maka niatkan saja ya niat nazar atau niat puasa kodok di hari Senin ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemuliaan hari Senin ini, gitu. Jadi Anda harus menguatkan puasa yang wajib. Niatnya harus dikuatkan ini untuk puasa kodok. Jadi jangan sampai kebalik, saya puasa Senin lah sekalian mau kodok, itu salah. Jadi saya mau puasa mengkodok puasa Ramadan dengan di hari Senin lah, siapa tahu dapat kemuliaan hari Senin. Nah, harusnya begitu. Jadi ketika ada yang wajib dengan yang sunnah
itu bercampur, maka utamakan yang wajib terlebih dahulu. Itu ya, Dewi Ya, Sauma. Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kelas A ya. Oke, saya sambil absen ya. Afif ada? Agi? Al Imron? Amanda? Hadir. Oke. Andri ada ya? Ada Pak. Anggun? Oke, enggak ada. Asriani? Ada? Pak. Ada Pak. Oke. Dea? Derry? Pak, saya Pak. Oke. Dewi Soma ada. Dewi Sukma? Ya, Pak. Ada. Elsa? Ada Pak. Enggak ada ya Elsa. Elvin? Hadir. Oke. Febri? Oke. Ilham Maulana? Enggak ada ya. Indah? Meg Inggit? Hadir Pak. Kamu nggak nanya gitu? Katanya mau lebih aktif lagi. Belum ada yang mau ditanyain Pak. Oh ya. Ki Karina? Hadir, Pak. Oke. M Farhan? Ada ya? Nggak ada ya. Mega? Hadir. Muhammad Ajis? Tadi yang izin ya, kuotanya habis. Muhammad Farhan? Muhammad Ridho? Hadir Pak, hadir. Oke. Neng Fitriani? Nggak ada ya, Neng Fitriani ada? Hadir Pak. Ada. Yuk. Terus netting nggak ada. Nur Fatima ini hilang-hilangan. Ada Nur Fatima sekarang? Nggak ada ya. Rizky? Katanya. Rizky ada? Rosida? Hadir Pak. Mana Rizky? Yang ada Rizky apa Rosida? Oke, Rosida ya. Sahdan Alwi. Sahdan Alwi nggak ada ya. Sahdan Alwi ini dia tadi ada, cuma tak panggil-panggil nggak pernah.